Hai sobat, di hadapan kita sudah ada dua buah jam dinding atau jam tembok. Nah, yang di sebelah kanan ini jam dindingnya sudah pernah terbanting atau jatuh sehingga kacanya sudah tidak ada lagi ya. Nah, saat ini dia menunjukkan jam 9:09. Dan yang satu lagi ini jam dindingnya kondisi permukaan kacanya masih bagus. Hanya saja jam ini menunjukkan jam 9:16. Nah, dari kedua jam ini yang mana sih yang benar? Kita lihat di HP saya. Nah, yang benar adalah jam 9:09. Nah, jadi jam dinding yang sudah hilang kacanya ini adalah yang benar, dan yang satu lagi ini jam dindingnya sudah terlambat. Nah, bagaimana sih cara untuk memperbaiki jam dinding yang selalu terlambat? Setiap saat kita setel 1-2 jam kemudian dia akan kembali terlambat. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara perbaikinya, yuk tonton video ini sampai tuntas ya. Oke sobat, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa kedua jam dinding ini adalah milik saya. Dan saya baru menyadari bahwa jam yang pinggirnya berwarna biru ini mulai terlambat semenjak saya melakukan sedikit renovasi dengan mengecat ulang dinding rumah saya. Nah, saat itu saya coba sedikit menyetel ulang jam dinding ini, tapi sayangnya setiap 1 atau 2 jam kemudian dia pasti akan terlambat. Oke, langsung kita perbaiki ya. Kita simpan dulu jam dinding yang satu lagi nih ya. Oke sobat, untuk jam dinding yang kasusnya sama seperti yang ada di tangan saya ini, nah ini berhubung mesinnya sangat sederhana sekali seperti ini, maka untuk kasus jam-jam yang suka terlambat ini biasanya hanya ada 4 penyebabnya. Saya akan jelaskan dulu satu persatu sambil kita praktekkan ya. Nah, kemungkinan yang pertama adalah penyebab dia terlambat adalah dikarenakan kehabisan daya baterai. Nah, hanya saja dikarenakan baterainya ini baru beberapa bulan, ini saya jamin baterainya masih bagus dan masih menyimpan arus listrik ya. Nah, jadi kemungkinan pertama itu sama sekali tidak tepat ya. Oke, nah kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua adalah yang menyebabkan ini jam dinding terlambat adalah adanya kotoran yang masuk ke dalam mesin jam. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat, kita bongkar dulu mesin jamnya ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri kondisi mesinnya masih sangat bersih ya. Nah, kotoran yang ada juga belum terlampau banyak. Nah, seperti kalian lihat seperti ini ya. Nah, jadi dengan kata lain untuk kemungkinan kedua dikarenakan kotoran sepertinya juga tidak terbukti ya. Karena memang tidak ada terlihat penumpukan kotoran. Oke, nah sekarang tinggal hanya ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan yang ketiga dan kemungkinan yang keempat. Nah, dari 2 kemungkinan ini akan saya jelaskan kemungkinan yang keempat atau kemungkinan yang terakhir, yaitu kerusakan pada mesin jamnya yang seperti kalian yang ada di sini ya. Nah, kalau kemungkinan keempat ini terjadi, ya otomatis jamnya harus diganti mesin atau mungkin dimuseumkan. Nah, sebelum kita melangkah ke kemungkinan yang terakhir, masih ada kemungkinan ketiga yang sepertinya potensinya cukup besar, yaitu adanya kerusakan pada lempengan besi yang menghubungkan baterai ke mesin. Nah, ini lempengannya kebetulan untuk beberapa jam dinding ini biasanya tidak disolder guys ya. Jadi sangat rentan sekali untuk kendur. Oke, untuk membuktikannya yuk langsung kita lihat ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi memang sama sekali dia bagian lempengan besi ini tidak tersolder kemari ya, ke mesin jamnya. Nah, yang menyebabkan terlambat itu biasanya kalau lempeng yang pertama itu biasanya dikarenakan lempengnya ini tidak kena lagi atau mungkin sudah kontak-kontak terhadap di bagian ini ya, mesin PCB nya.
Nah, kalau kalian lihat di sini mesin PCB-nya ini juga sudah mulai berlubang, mungkin dikarenakan termakan waktu ya. Nah, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan atau kita buat. Yang pertama yang paling mudah adalah kita coba apa namanya ini, kita sungkit ya, supaya posisinya bisa sedikit lebih tinggi ya. Atau kemungkinan yang kedua, kita bisa melakukan solderan terhadap ini ya, lempengan PCB-nya. Oke. Nah, kita coba dengan pilihan yang pertama tadi, kita lakukan songkitan seperti ini. Sekarang kita coba lagi ya. Kita pasang dulu kembali mesinnya, kemudian kita pasang dulu bagian magnetnya ini, dan yang dulu dipasang yang lain. Kita lihat pergerakan putaran awalnya. Oke, sepertinya berputar, berarti mesinnya bekerja, dan kita coba rangkai kembali ya. Oke, kita lihat jam sebagai pembandingnya. Sekarang kita coba samakan ya. Ini sudah jam setengah 10. Kita setel jam setengah 10 seperti ini ya, sudah sama ya. Nah, sekarang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Nah, jika setelah kita sungkit ya di bagian lempengan baterainya tadi ternyata sudah bagus, berarti kita tidak perlu lagi melakukan penyolderan ya. Nah, hanya saja kalau tidak, maksud saya hanya saja kalau masih juga jam ini terlambat, berarti kita harus lakukan penyolderan ya sobat ya. Kita tunggu setengah jam atau 1 jam lagi ya. Nah sobat, seperti kalian lihat sudah setengah jam berlalu, dan jam biru di sebelah kanan yang saya perbaiki tadi tidak menunjukkan tanda-tanda keterlambatan. Tapi tunggu sebentar, kita lewatkan lagi pengujiannya, kita tambah lagi 1 jam lagi. Nah, apakah dalam 1 jam ini timbul permasalahan, jamnya mengalami keterlambatan lagi? Yuk sama-sama kita lihat hasil pengujian 1 jam kemudian. Oke sobat, sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah ya. Dan seperti kalian lihat, tidak ada penundaan dan tidak ada keterlambatan dari jam ini. Dan jamnya sama-sama menunjukkan jam 9, maksudnya jam 10 lewat 51 menit. Berarti perbaikan kita untuk jam ini sudah selesai. Nah, nanti apabila kalian meniru cara ini dan ternyata jam yang kalian perbaiki itu masih terlambat, kan seperti saya bilang masih ada opsi yang kedua, yaitu dengan cara melapisi atau menyolder permukaan dari PCB yang berlubang-lubang tadi sampai merata. Nah, itu opsi atau pilihan yang kedua. Nah, namun apabila opsi atau pilihan kedua dengan melapisi dengan timah solder tadi ternyata tidak memperbaiki keadaan dan jamnya juga masih terlambat, berarti tidak ada cara lain selain mengganti mesin jamnya. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu koleksi video-video saya yang lainnya, silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas ini atau yang muncul di seputaran atas dan bawah ini. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Nah, sekarang kita rakit kembali ya.
jamnya ini.